Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanallah, mari kita lanjutkan hadis dengan sifat malu Rasulullah SAW. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi qala haddatsana Sufyan an Mansur an Musa bin Abdullah bin Yazid al-Khatmi maula li Aisyah qalat Aisyah ma nadartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw qalat ma raaitu farj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Muhammad bin Ghailan bercerita kepada dia dan berkata, Waqi bercerita kepada kami, ia berkata Sufyan bercerita kepada dari Mansur dari Musa bin Abdullah bin Zaid al-Khatmi maula, mantan hamba saya. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat aurat atau Rasulullah SAW, atau ia berkata aku tidak pernah melihat aurat Rasulullah SAW sama sekali. Ini tentang malu ya. Jadi malu ini adalah sifat yang mulia. Maka al-haya'u minal iman, ada kata gitu kan? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Tapi malu dalam hal melaksanakan yaitu yang dilarang oleh Allah. Jadi al-haya'u minal iman. Itu keterangan. Jadi malu itu sebagian daripada iman. Jadi kalau orang beriman tidak punya rasa malu, itu mungkin dia tidak beriman. Malu terhadap diri sendiri, terhadap Allah terutama kan. Jadi malu terhadap Allah ketika melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malu itu adalah cabangnya daripada iman. Gak ada orang yang sangat manusia yang sangat pemalu adalah kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Nah hadis Aisyah ini sanadnya juga agak lemah memang, karena maula Aisyah adalah mudom, tidak dikenal. Dan ada hadis yang sahih dari Aisyah dalam kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya bahwa ia berkata. Kalau hadis tadi dijelaskan bahwa kedudukan hadis itu lemah. Kenapa? Dikatakan lemah karena ada salah seorang sandaran dari hadis tersebut itu tidak dikenal, maksudnya tidak terkenal dalam kalangan sahabat pun. Maka kedudukan hadis itu adalah lemah. Lemah hadis ini yang disebut dengan dhaif, baik dari sanadnya, ada lemah secara sanad, ada lemah secara matan dan secara rawi gitu kan. Kalau sanad itu kan sandaran ya. Kalau matan itu isi daripada hadis, isi daripada perkataan itu. Kalau rawi yang meriwayatkan. Nah, ditinjau dari segi sanad, hadis yang dikatakan bahwa kata apa yang dikatakan oleh Aisyah tadi, ini hadisnya adalah lemah. Artinya kalau hadis lemah tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan patokan. Nah, jadi yang dikatakan Rasul tidak pernah melihat aurat atau sebaliknya. Tapi ada juga hadis dari Aisyah itu yang sahih yang berkenaan dengan ini di dalam Bukhari dan Muslim. Mana kuntu altasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal janabah. Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan satu ember. Tangan-tangan kami saling bergantian mengambil air di dalamnya. Berarti kalau hadis ini menunjukkan kesahihannya bahwa berarti pernah, karena Nabi dengan Aisyah pernah satu wadah mandi gitu kan. Kalau hadis yang tadi bahwa Rasulullah tidak pernah melihat auratnya atau Aisyah tidak pernah melihat auratnya. Ini dikatakan hadis itu apa? Dhaif. Tapi hadis yang sahihnya, aku pernah mandi bersama Nabi, maksudnya Aisyah bersama Nabi dengan Rasulullah SAW kan. Berarti pernah. Cuma jangan dibayangkan seperti kita kan. Nah, hadis-hadis sudah disebutkan sebelumnya oleh penulis. Jadi hadis yang tadi sebelumnya adalah dhaif kedudukannya, nah diperjelas masih dari Aisyah sanadnya itu, yaitu yang disahihkan di dalam kitab Bukhari. Nah, itulah hadis tentang malu hanya dua ya. Maka sudah ini saja. Insyaallah berikutnya adalah bagaimana Rasulullah berbekam. Jadi berbekam itu termasuk salah satu jenis metode yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbekam. Bekam itu sadis metode pengobatan yang bermanfaat. Maka Nabi SAW melakukannya berkali-kali. Beliau memberi upah tukang bekamnya. Di beliau juga SAW memberi petunjuk menganjurkan untuk berbekam. Beliau mengabarkan bahwa berbekam itu
menyehatkan dan dapat menyembuhkan. Nah, bagaimana caranya? Dengan menyayat kulit dengan pisau kalau dulu atau sejenisnya. Sayatan ini ringan atau sangat tipis, kemudian darahnya disedot dengan alat bekam. Ini salah satu metode pengobatan. Ini juga disebutkan di dalam hadis Bukhari. Jadi ada dasarnya, kan? Sebab kata Nabi yang disanadkan apa? Di hadis dari Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata bahwa asyifa'u fi salasan. Syarbati asal wa syaratati mihjam wa qayyatin nar wa anha ummati anil haid. Kesembuhan itu adalah pada 3 hal. Pertama, minum madu ya, supaya sehat. Yang kedua, sayatan alat bekam, dan kai dengan api. Dan aku melarang umatku dari kai. Kai itu nggak boleh pakai api. Pengobatan memakai api itu dilarang ya. 2 aja, madu dan bekam. Ya, cobain aja Pak. Karena itu memang bermanfaat dan ada dasarnya. Ini cara salah satu metode pengobatan supaya menyehatkan tubuh. Apalagi kalau rutin, insyaallah. Nah, orang bekam dikasih upah juga oleh Nabi kan, dikasih upah. Jadi mengeluarkan darah kotor supaya terjaga kesehatan. Walau alam, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita semulakan dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.